Ya, tentang perencanaan, tentang rencana kegiatan, komitmen memulai perubahan sistem, ya. Jadi kita mulai tobat nih, mulai insaf, kita mulai membuat sistem yang benar, kita mulai merencanakan perubahan. Apa yang harus dilakukan? Ya, gagal merencanakan berarti kita telah merencanakan kegagalan, sangat familiar. Ya, ini yang menyampaikan adalah mantan Presiden Amerika yang kesekian, Benjamin Franklin. Ya. Maka kita harus mulai merencanakan. Ini Bu, yang dari kafilah, ya, dari oil and gas, harus mulai dibuat rencananya. Ya, apapun yang kita hadapi harus direncanakan dulu. Intinya begitu. Ya, jika tidak berubah, kita akan musnah. Ya, ini Spencer Johnson menyampaikan begitu. Lampiran 14, Form Activity Plan. Mungkin kita udah familiar dengan bentuknya. Ya. Rencanakan detail kegiatan untuk menghindari target gagal diselesaikan. Loh, itu loh. Penting ya. Kita harus memiliki target kapan selesainya. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar cukup, oh iya ya, saya harus punya. Oh iya ya, saya harus membuat perubahan, tapi enggak ditulis. Ya, harus dibuat tulisan-tulisannya. Harus diikat niat baiknya ini ya. Rencana itu kan bagian dari doa ya, Bapak Ibu ya. Dan doa sebaik-baik doa itu doa yang tertulis, Bapak Ibu. Selain doa yang dipanjatkan setiap malam, sepertiga malam gitu kan. Di Baitullah setiap tahun gitu ya Pak ya. Wah, setiap tahun haji. Setiap tahun tuh beliau haji itu yang pakai kopi ya, Masya Allah. Perlu diiri yang begitu ya Bapak Ibu ya. Kita nunggu haji itu bisa 17 tahun sampai bongkoan baru bisa haji. Ini setiap tahun. Haji umroh, Masya Allah. Ini, tuliskan Bapak Ibu ya. Ini yang harus dibuat Bapak Ibu ya. Jadi untuk urusan yang baik itu kita harus iri Bapak Ibu. Kalau yang jelek jangan ditiru, karena gitu kan. Yang baik-baik diiri sama orang lain yang bisa mencapai itu. Yang pertama adalah activity, jenis kegiatannya. Yang kedua concern itu kategori kegiatan. Ya, tapi cara mengisinya adalah activity, target, concern. Cara untuk mencapai target. Sasaran yang diharapkan apa? PIC itu personal interest atau PJ. Penanggung jawab, due date, tenggat waktunya, remark, keterangan pelengkap. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Cukup? Sampai di situ? Lanjut. Nah, activity atau jenis kegiatan. Apa yang harus dituliskan di dalam activity? Tulis jenis kegiatan yang dipilih sebagai poin prioritas yang ingin diselenggarakan. Saya mengharapkan Bapak Ibu menulis di situ. Yang pertama, activity plan-nya adalah kapan sharing kepada manajemen. Ya, bagaimanapun rencana baik ini harus didukung oleh manajemen. Yang dari Nibras, kapan Mas harus dimulai Mas? Gitu kan? Wong Solo ini, ya begitu kan, pakai bahasa Jawa kalau Wong Solo. Ya kan, harus kapan dimulai nih? Sharing kepada direktur. Sharing kepada direktur marketing, direktur apa aja lah namanya begitu. Tapi intinya kita harus mulai sharing. Sebelum kita sharing kepada seluruh karyawan, ya, level supervisor up, kita sharing dulu kepada manajemen. Kita butuh dukungan dulu. Ya, jangan sampai nanti kita dikira ngapain nih, kok tiap hari kamu istiqomah pulang telat. Wah, misalnya begitu. Ini loh Pak, saya lagi mau punya PR ini. Ya, begitu kan. Intinya harus didukung dulu sama manajemen. Maka di sini tulislah kegiatan yang dianggap prioritas. Ya, semua saya ingin activity plan-nya adalah sharing pertama kali dengan manajemen. Dan saya berharap Anda mendapatkan dukungan dari manajemen. Penting. Ya, berikutnya adalah beri informasi konkret, jelas, tidak multitafsir sehingga bisa dimengerti siapapun. Jadi kalau kita menulis activity plan itu harus konkret dan jelas. Tanpa perlu mengklarifikasi dengan pertanyaan kepada penyusunnya. Jadi membuat activity plan itu ternyata ada teorinya Bapak Ibu. Ya, coba di oret-oret itu, di activity plan-nya. Ya, di oret-oret. Ya. Dibuat seperti itu Bapak Ibu. Jadi menulis activity, menulis target ini harus konkret, jelas. Jadi orang yang membaca ini pun langsung apa? Langsung paham, begitu disampaikan langsung paham. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, ini maksudnya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Concern atau kategori kegiatan ya. Kategori kegiatannya apa? Tuliskan apa? Tuliskan bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai target. Ya, isi concern itu cara untuk mencapai target ditetapkan,
Tuliskan dengan tepat concern untuk mendetailkan bagaimana sebuah kegiatan itu nanti akan dieksekusi. Bagaimana cara untuk mengeksekusi target itu bagaimana nih? Itu dituliskan di dalam concern. Ya, target atau sasaran itu diisi apa? Ya. Target atau sasaran itu diisi dengan tulis detail sasaran yang ingin dicapai dari itu dilakukan. Jadi di situ disebutkan satuan-satuan ukurnya, Bapak Ibu. Ya, kalau sales itu disebutkan targetnya 5.000 pieces. 1 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, disebutkan seperti itu. Buat standar jelas, acuan sebagai satuan ukur keberhasilan. Jadi di dalam target itu harus ditulis. Satuan ukurnya apa ini? Gitu, bisa dipahami ya? Gampang ya, yang ini ya. Lanjut. Personal in charge. Ya, personal in charge ini artinya penanggung jawab atau PIC-nya siapa nih? Tuliskan nama personnya ya, nama personnya. Yang bertanggung jawab memastikan aktivitas itu bisa dilaksanakan. Artinya penanggung jawab itu bukan orang, tidak selalu harus dia yang mengeksekusi. Ya, tidak selalu harus dia yang mengeksekusi. Tak selalu aktivitas dimaksud dilakukan sendiri oleh PIC, melainkan bisa ia menjadi koordinatornya. Bisa dia yang menjadi koordinator. Ya, untuk efisiensi nama sebaiknya menggunakan inisial bukan nama lengkap. Ya, di PIC-nya diisi dengan inisial, Bapak Ibu. Due date atau tenggat waktu. Tenggat waktu adalah limit waktu kegiatan yang harus diselesaikan sesuai target. Kapan limitnya? Ya, kita membuat activity plan-nya begitu. Waktu adalah poin penting yang wajib dituliskan agar target jelas kapan diselesaikan. Ya, jika waktu mengalami penundaan harus dijelaskan alasannya. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah tetapkan target 2 pekan, ternyata 2 pekan nggak selesai, harus dijelaskan alasannya apa, di remark diisi, remarknya diisi, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah jelaskan cara mengisi tenggat waktu ya, menggunakan panah ya, itu. Ini remark, keterangan pelengkap. Apa itu remark, keterangan pelengkap? Tuliskan keterangan dan informasi pelengkap sebagai penjelasan agar apa yang dirumuskan mudah dimengerti dan dilaksanakan. Informasi pelengkap sebagai pilihan jika tidak ada perlu ditambahkan. Keterangan dapat dikosongkan. Jadi ini pilihan ya. Tidak harus diisi. Tapi kalau diisi dengan ini. Informasi tambahan, pelengkap. Menjelaskan tentang apa yang penting. Ini penting. Apa yang penting? Setiap activity plan wajib dibuat oleh personel yang telah ditunjuk mendapat persetujuan dari atasan. Ya, jadi yang membuat ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh manajemen. Dalam membuat activity plan harus disesuaikan dengan policy. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Visi, misi, policy. Ya, activity plan nyambung Bapak Ibu. Ya. Policy pimpinan dan harus sejalan dengan misi perusahaan. Ya, jadi kalau kita membuat activity plan ini activity plan secara umum ya. Bukan activity plan yang berhubungan dengan SOP apa. Secara umum nanti setiap bulan kita harus memiliki activity plan. Dan ditambahkan di dalam activity plan tentang kegiatan membuat SOP begitu Bapak Ibu. Ya, setiap activity plan akan direview sepekan sekali dalam forum meeting ya. Tanggung jawab pimpinan untuk melakukan review atas activity plan yang sudah pernah dimasukkan, pernah dibuat. Ini, dokumentasikan activity plan sebagai dokumen penting pengontrol kinerja atau unit departemen. Ya, jadi activity plan itu untuk mengukur, ya, apakah orang ini perform menyelesaikan semuanya sesuai target atau enggak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak, lanjut. Ya. Tentang 6 poin penting perencanaan. Ini coba diperhatikan. Yang pertama, poin penting perencanaan, efisiensi biaya. Ya, jadi kita harus efisien nih biayanya. Gagasan perbaikan harus memiliki nilai tambah lebih besar. Nih, kata kuncinya lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Perbaikannya lebih baik, lebih tinggi daripada nilai yang dikeluarkan. Nilai perbaikannya 10 juta. Nilai anggaran yang diinginkan untuk perbaikan 500.000. Bagus, apalagi kalau kita bisa membuat perbaikan atau penghematan 10 juta tapi tanpa biaya. Luar biasa. Itu maksudnya. Yang kedua, berbasis metode. Perbaikan harus berbasis metode. Bagaimana itu perbaikan berbasis metode? Mengubah cara kerja itu lebih murah dan mudah daripada mengganti peralatan ataupun desain produk. Cara kerjanya, ini kata kuncinya di cara kerja. Ya, jadi kalau kita mau membuat perubahan-perubahan,
di kegiatan bisnis kita, salah satunya harus apa? Merubah cara kerjanya yang diprioritaskan dibandingkan dengan merubah bahan baku atau peralatan atau mengganti desain produk. Ya. Sistematik yang ketiga, ya. Artinya apa sistematik? Perubahan sistem dan menyeluruh akan lebih bernilai daripada bersifat lokal dan berpengaruh kecil. Ya, jadi ini activity plan yang bersifat keseluruhan. Ya, ini bukan activity plan untuk SOP ya. Tapi activity plan itu saya harapkan Bapak Ibu juga akan dibuat untuk membuat SOP, harus punya. SOP aja apa saja, kita buat perencanaannya. Oh, ini 2 pekan pertama kita buat ini, 2 pekan kedua di Januari kita buat ini. Pekan pertama Februari kita membuat SOP ini, tema-tema. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, poin penting perencanaan. Nah, ini keselamatan dan kualitas prima. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Keselamatan ini yang hubungannya dengan konstruksi, yang hubungannya dengan oil and gas itu resikonya luar biasa tinggi. Maka kita harus detail, kita harus pertimbangkan keselamatan dan kualitas pekerjaan yang prima. Ya. Ini perbaikan harus memperhatikan keselamatan. Jadi jangan sampai kita memperbaiki tapi nggak selamat. Waduh, bahaya. Ya, jadi kita harus tetap memperhatikan keselamatan dari pelaksananya, pelakunya harus selamat dan produk yang dihasilkan harus berkualitas. Pastikan perbaikan berikut kualitas di level yang sama pada metode sebelumnya atau lebih baik. Ya. Paham Bapak Ibu? Itu, kuncinya begitu. Yang kelima, uji coba untuk melakukan eliminasi risiko salah. Jadi kalau kita merencanakan perubahan jangan dibuat menyeluruh, tapi mulailah dari yang terkecil dulu. Kita punya outlet 2000 untuk melakukan percobaan, cobalah di 1 outlet dulu. Mau merubah di semua outlet di seluruh Indonesia, nyoba dengan 1 outlet. Nah, begitu maksudnya. Ya. Penjelasannya adalah lakukan percobaan sebelum mengimplementasikan massal di lingkup lebih kecil untuk menghindari kesalahan massal dan sistemik. Ya, jadi untuk 2000 kita mulai dari 1 dulu. 1 berhasil baru dibuatlah Mas Pro untuk semua. Itu maksudnya. Ini yang ke-6. Berdampak massal. Perubahan ini harus bisa direncanakan untuk dipakai diimplementasi untuk semua. Ya, berdampaknya massal, dampaknya sistemik, massal. Ya. Apa itu? Ide perbaikan harus dapat diterima semua kelompok. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah paham dengan SOP, ini bagaimana cara meyakinkan ke semua kelompok. Tugas berikutnya. Mulainya dari mana? Dari pimpinan dulu. Pimpinan kita yakinkan. Baru kita ngomong ke semua grup yang ada di struktur organisasi kita. Ya. Gali partisipasi dengan memberi prioritas usulan dari dalam. Ya, jadi kalau kita mau melakukan perbaikan, bagaimana semua orang itu mau melakukan kontribusi, memberi usulan, memberikan masukan, terus berpartisipasi, mengikuti, menjalankan. Nah, itu yang harus dilakukan, Bapak. Bisa dipahami, Bapak Ibu?